persiapannya nggak mudah. Tapi ambil kabar, orang yang matang persiapan di awal, pasti dia akan berhasil. Dia akan berhasil pada saat bulan Ramadan, karena persiapannya udah matang. Dia udah mengantisipasi godaan-godaan. Ya. Terus juga teman-teman, setelah kita bicara tentang persiapan itu, ya, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Apa itu? Salah satunya adalah satu, ya ini juga bagian dari persiapan itu juga, ya. Salah satunya adalah, ini kan Ramadan pengampunan Allah, saat-saat pengampunan besar-besaran. Sebelum Ramadan juga nisfu Sya'ban, minggu depan udah 10 hari lagi lebih kurang, ya. Pengampunan Allah diobral, rahmat Allah diturunkan. Tapi Nabi bilang, ya ada aja orang yang nggak dapat pengampunan. Oh, itu kan rugi banget. Musim hujan semua orang banjir, dia kekeringan sendirian. Rugi itu. Semua orang sawahnya subur, dia kering, paceklik sendiri di tengah-tengah orang yang subur. Dia kan rugi. Kita harus pikirkan, ini pengampunan Allah, jangan sampai kita jadi orang yang rugi itu. Nabi bilang pengampunan diobral, tapi ada orang-orang yang nggak dapat pengampunan. Siapa aja itu? Nah, satu, yang durhaka sama kedua orang tua, atau salah satu dari kakak sama orang tua. Kedua, putus tali silaturahmi antara keluarga. Ya. Tiga, permusuhan satu sama lain antara kaum muslimin. Kita benci sama orang Islam. Ya. Kita saling hasut, saling mendengki, saling membenci. Tuh. Tiga, yang belum tobat dari kecanduan minuman keras, narkoba. Empat, ini keempat. Yang kelima, yang belum tobat dari kecanduan perzinaan. Naudzubillah. Terus yang kelima atau yang keenam, praktek perdukunan, sihir. Awas, hati-hati itu. Ayo. Perdukunan, sihir, santet dan lain sebagainya. Nah, golongan-golongan ini dalam riwayat hadis, bukan Allah yang pelit, tapi dianya yang nggak mau berubah. Dia yang menghalangi dirinya dari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menghalangi dirinya dari pengampunan Allah, padahal Allah udah membentangkan pengampunannya sebesar-besarnya. Ya sudah. Nah, teman-teman, saya ingin ingatkan diri saya, kita semuanya, di dalam acara penutupan majelis kita ini, sebelum datang nisfu Sya'ban, sebelum datang Ramadan, tanya sama diri kita, kita termaksud dari 6 kategori ini atau enggak? Kalau enggak, alhamdulillah, sujud syukur sama Allah, jaga diri kita terus. Anak-anak kita, keluarga kita, ada gak yang dari 6 ini? Kalau memang enggak ada, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada, ayo, kita masih punya sampai nisfu Sya'ban sekitar 10 hari untuk merajuk. Ya, kita sama orang tua kita, kita sama orang tua kita tuh, kita minta ridhonya, datengin, hubungin. Ya, kalau mereka masih ada, salah satu dari keduanya. Kalau enggak, ziarahin kuburannya. Makanya itu kan, ini bulan Sya'ban disebutnya apa? Bulan Rawah. Rawah itu kan diambil dari kata arwah. Kita doakan arwah orang-orang tua kita yang udah meninggal, ya, sebagai bentuk penjadinan hubungan kita, bakti kita kepada mereka. Nah, tuh. Kemudian lihat, masih gak kita, ada gak diantara kita yang mutusin tadi silaturahmi dengan keluarga yang dekat maupun yang jauh, saling benci, saling bermusuhan. Ya, terkadang gara-gara pepesan kosong. Bib, bukan pepesan kosong, Bib, warisan 2 miliar nih, Bib. Iya, betul, warisan 2 miliar. Tapi saya kasih tahu, dulu sebelum bapak kamu meninggal, kamu
sekeluarga dan saudara kamu sekeluarga bisa hidup mandiri tanpa bertumpu dengan harta bapak kamu itu. Iya kan? Tapi kenapa ketika bapak kamu meninggal, kok kamu seakan-akan ya selama ini hidup bertumpu dengan itu? Ada apa dengan kamu? Ini masalah apa namanya? Akal sehat ini. Masalah psikologis ini. Bukan masalah harta. Kalau masalah harta, kamu dari kemarin ayah kamu hidup, kamu bisa hidup mandiri tanpa bertumpu dengan itu. Ada apa dengan kamu? Ini masalah mental, psikologis, ini gila. Harusnya harta warisan orang tua kita itu kan bawa berkah. Tapi kalau bikin kita ribut, putus hubungan dengan saudara yang selama puluhan tahun dari lahir kita saling mencintai, itu bukan harta berkah, itu harta sial. Sekalipun 2 miliar, kalau bawa sial, buang ke comberan. Iya kan? Sekalipun 10 miliar, lebih baik kita hidup saling mencintai saudara dibanding kita saling benci. Toh selama ini juga kita hidup nggak bertumpu sama 10 miliar itu. Iya kan? Memang berat, tapi lebih berat lagi hidup saling benci. Memang berat kehilangan 10 miliar, tapi lebih berat lagi hidup saling benci. Waduh, nih nggak enak. Renungkan, kita dari kecil ketawa bareng, dari kecil main bareng, berantem, bayan lagi. Tapi begitu nih duit sial datang, harta sial ini datang, putus sampai mati, sampai turun temurun, na'udzubillah. Apa enaknya itu harta? Sekalipun kamu menang dapetin itu harta, emang manis itu harta? Dengan mengorbankan kasih sayang yang selama ini terjalin, emang manis itu harta? Emang kemenangan itu penuh dengan senyuman? La wallah. Pepesan kosong. Pepesan kosong, tinggalin. Yang penting kita jalin hubungan silaturahmi sama keluarga kita. Ya. Kita bisa datang jauh ke tempat orang. Apa susahnya kita datang ke rumah sepupu kita, adik kita, keponakan kita, saudara kita, ipar kita. Datang, sambung lagi. Di situ pengampunan Allah emang berat. Kadang keluarga kita nggak ngehargain kita. Tapi Nabi bilang, sedekah yang paling afdol tahu bakal siapa? Sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah yang kita kasih bakal saudara kita yang jahat sama kita. Itu Nabi bilang. Kenapa? Karena memang berat, tapi disitulah keikhlasan dan ketulusan. Nah, tanya sama diri kita ya tentang silaturahmi. Kita sama orang lain. Yang ketiga tuh saling benci orang Islam satu sama lain. Aduh, bingung kan ya? Saling benci satu sama lain. Teman-teman, perasaan pemilunya udah selesai. Kenapa kebenciannya masih ada sih? Ya, profesional dikit lah. Itu nggak move on kok. Jangan baper urusan beginian. Gitu. Ya bikin malu kayak anak kecil. Ya kayak anak kecil. Orang non muslim aja gak gini-gini banget. Iya, urusan politik mereka profesional. Itu orang non muslim yang gak beriman. Masa kita orang beriman yang udah dipersaudarakan nama Rasulullah sama Allah Ta'ala, waduh, urusan politik bikin kita sampai bertahun-tahun udah berganti apa namanya orang-orangnya, tetap aja masih saling benci. Sampai kapan? Lanjutin aja tuh kebencian. Berlalu nisfu Sya'ban, Ramadan, bertahun-tahun lo nggak dapat pengampunan, lo rugi. Yang naik orang lain, yang rugi pengampunan lo. Kan bodoh yang macam begini. Kata. Terus hal-hal yang tadi saya sebutkan, kita lihat diri kita, jangan sampai kita pelaku hal-hal yang semacam itu. Kita tobat, kita jaga diri kita, keluarga kita. Nah ini persiapan kita semuanya menyambut kedatangan nisfu Sya'ban, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,